Ini semua tabunganku. Selamat tinggal, orang asing. Dorong. Milik Rahim sudah terbuka penuh. Dorong. Bayinya akan segera keluar. 3, 4. Selamat, ibu melahirkan 4 bayi. Kok masih 4 bayi? Halo, Bos Lu. Kakek telepon lagi, ngeburu. Kata kakek. Kalau dia tidak segera menggendong Cicit, insulinnya akan diganti glukosa. Aku akan ambilkan satu untuknya. Selamat, ayah, dapat anak laki-laki. Ketemu, ayah. Kamu panggil aku apa? Ayah. Tes DNA, Anda dan anak ini ada hubungan darah. Biar aku masuk. Ibu datang. Kamu kesini ngapain? Kita sekeluarga berkumpul. Berkumpul sekeluarga? Yang Min. Kalian ngomong apa? Ayahku beberapa hari lalu bilang tunggu aku pulang. Masa bisa meninggal? IMU? Jatuh tengah malam, kepala duluan, langsung tewas. Kakak, kami cariin kamu pelindung yang bagus. Yang dulu suka sama kamu itu. Bos Deng yang botak itu. Aku akan segera menikah dengan Yoshuyan. Dia tidak akan melepaskan kalian. Kamu pikir hari ini bisa keluar? Kalian tega kasih aku obat? Hei, kejar. Tangkap dia. Tolong. Aku tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Aku bisa menikahi kamu. Kamu? Anak ini gimana sih? Rumahnya gede banget. Pasti dia kaya. Kalau dia tahu anaknya adalah anak dia, pasti akan rebut semua anaknya. Bicara. Xiao Dong, dia cuma bercanda. Dia terlalu rindu ayah. Ini juga bercanda? Ayah, dokumen resmi tidak mungkin bercanda. Ibu sendiri bilang, jadi orang harus jujur. Hebat juga ya. Tinggalkan 100.000, bawa satu anakku. Sembunyi 6 tahun. Masih ada berapa rahasia lagi? Rahasia ibu banyak. Dia tuh. Xiao Dong. Rupanya aku, timur barat utara selatan. Xiao Dong sudah tidak bisa bersembunyi lagi. 3 anak lainnya pasti tidak boleh ketahuan olehnya. Kak, kakak laki-laki belum keluar. Apa kita salah orang? Xiao Dong pasti lagi.
ngobrol dan dekat sama ayah. Aku juga mau ikut. Kakek, kamu baik-baik saja? Anak siapa ini, sampai nabrak tua-tua? Anak baik, benar-benar anak yang baik. Anak ini, senyumnya kok mirip Yanchen. Waktu kecil, Cuaca panas, kakek agak kepanasan. tidak apa, kuma. Anak yang baik hati tadi. Kakek ngobrol akrab dengannya, merasa dia. Seperti bos lu waktu kecil. Kakek terlalu ingin punya cicit. Mulai sekarang dia tidak perlu khawatir lagi. Ah, Cicitnya sudah dalam perjalanan. NAK, kamu sejak Kessel tidak pernah lihat ayah? Tapi aku tahu ayah. Wajahnya sangat tampan. benar-benar tidak baik. Anak yang lucu begini malah ditinggalkan. Aduh, Kakek, Jatang. Xiao Bao, panggil paman lu. Ah, ayah. Maaf merepotkan. Tidak apa-apa, Xiao Dong sudah aku minta. Mereka bantu antar pulang. Terima kasih. Aku temani kamu masuk, siapa tahu mereka menyulitkanmu. Aku masih bisa bantu. Kalau begitu, Baik. kenapa dia ke sini? Kamar pasien pribadi. Xiao 11, kamu baik-baik saja? Ibu, aku sudah ketemu ayah. Kamu keluar. Ayah ibu berpegangan tangan. Pembohong, rupanya ini uangmu. Untuk beli bibit. Katakan, berapa anak yang kau ambil dariku? Sekarang si sulung sudah ketahuan, anak-anak yang tersisa. Aku tidak boleh biarkan satu pun lagi terlibat perebutan keluarga kaya yang rumit. Satu pun. Benar, hanya Xiao Dong. Xiao 11 bukan milikmu. Kalau bukan milikku. Kenapa dia panggil aku ayah? Apa ada satu kalimat jujur darimu? Aku tidak bohong. Xiao 11 adalah anakku dan suamiku. Suamimu? Ya. Dia yang temani aku ke sini. Kamu lihat sendiri. Satu kebohongan lagi, aku buat kamu mati sengsara. Bos lu sudah ketemu. Anak ini lebih muda. Setahun dari si kecil. Untung, dulu habis melahirkan, aku sakit parah. Jadi sementara Xiao Dong di dekatku. Akibatnya, anak lain terlambat setahun daftar kakak. Sekarang kamu percaya kata-kataku? Sebut harganya. Apa? Kamu pikir aku akan biarkan putra tertua keluarga lu hidup dengan wanita jalang sepertimu? Luyan Chen, jangan keterlaluan. Ini keterlaluan? Dulu kamu goda aku ranjang, bawa, benihku pergi. Lalu nikahi pria lain. Kenapa? Mau goda aku lagi?
Tapi, kamu ada pilihan lain. Pilihan apa? Cerai. Bawa Xiaodong, nikah denganku. Kamu bisa tetap jadi ibu Xiaodong. Lu Yang Chen. Aku tak peduli kamu pernah punya suami, tidur dengan pria lain. Tapi, yang itu tidak boleh. Lu Yang Chen, mana bisa kamu bilang begitu? Apa maksudnya? Dia masih punya ayah dan ibu yang sayang dia? Lu Yang Chen sudah tahu keberadaan Dongdong dan 11-11. Sisanya, Nanan dan Bei Bei mungkin tak lama lagi ketahuan. Mama, lagi ngapain? Berkemas, pindah rumah. Lu Yang Chen cepat atau lambat akan tahu kebenarannya. Aku harus pergi bawa anak-anak sebelum itu. Mama, Mau kabur? Jangan mimpi. Kamu biarkan anakku tinggal di tempat seperti ini? Kami tinggal di mana? Bukan urusanmu, kan? Xiaodong adalah penerus keluarga Lu. Aku tak akan biarkan dia hidup di tempat seperti ini. Xiaodong lahir dan dibesarkan olehku. Malam itu, kau cuma memberi kontribusi 3 menit. Berdasarkan apa kau merebutnya? 3 menit? Aku ingat, ada orang yang teriak sampai serak. Minta aku berhenti. Lu Yang Chen, kau tidak tahu malu. Aku datang untuk mengambil anak. Malu apa lagi? ayah, ibu, jangan bertengkar. Ayah, aku tidak mau berpisah dengan ibu. Baik. Xiaodong anak baik. Ayah akan ajak kamu main ke taman air. Asiek. Ibu, aku juga mau. Tidak boleh. Kalau mau, kenapa tidak minta? Ayah kandungmu sendiri yang ajak. Ayo, kita main ke taman air. Oak, kau memang ayahku. Dia buta wajah, susah bedakan orang. Nasihat untukmu, sebelum hak asuh anak. Disepakati, jangan berpikir untuk kabur. Ibu, ayah pilih kasih, cuma suka kakak. Xiao 11, mau tinggal sama ayah? Mau. Kalau begitu, ayah dan ibu harus pilih satu. Aku pilih ibu. Baik. Kalau begitu, kalau ketemu dia nanti, jauhi dia. Jangan bicara dengannya. Oke. Ibu pergi kerja dulu. Tunggu Xiao Bei pulang. Makan kue kecil di kulkas. Baik. Cepat sini. Dari mana datangnya putri cantik ini? Kakek Buyung, dia adik perempuanku. Oh, senyumnya mirip Lu Yan Chen. Andai semua anak Yan Chen, ya bagus. Di rumah cuma kalian berdua? Ibu pergi kerja. Ayah jahat ajak kakak ke taman air, kami tidak diajak. Taman air saja? Ayo, kakek Buyung ajak kalian main. Asiek. Haha.
Ibu lihat, ayah belikan banyak buku gambar. Aku sampai tidak habis baca. Tunggu adikmu pulang, lalu tonton perlahan-lahan bersama. Ayahnya sudah tiada. Kenapa buku gambar yang kubeli untuk anakku harus dibagi dengannya? Buku gambar yang kubeli untuk anakku harus dibagi dengannya. Ayah, Xiao Sija. Xiao Dong. Bukankah itu yang ayah bilang? Dibeli untuk Xiao 11? Kenapa bilang ke ibu bukan begitu? Apa? Bukankah baru keluar dari rumah sakit? Ibu, ayah dia, kenapa pergi? Tak usah pedulikan dia. Kakek, akhirnya kau sadar. Cuma masalah kecil. Kau sampai pingsan. Bos lu, cuma karena emosi naik turun. Terlalu besar sampai pingsan. Sudah berumur segini, masih main ke taman air. Anak-anak suka. Oh iya, anak-anak mana? Kedua anak itu istirahat di sebelah. 2. Kau kemana lagi mengambil anak? Kau tidak tahu. Dua anak itu kalau tersenyum, persis seperti wajahmu waktu kecil. Dicetak ulang. Shentang, ternyata kau tidak jujur. Ibu, maafkan aku. Maafkan apa? Aku seharusnya tidak mengajak kakek buyut main tanpa memberitahu ibu. Ibu, hukum kami saja. Yang harus kalian minta maaf bukan aku. Kakek sudah sepuh, mana bisa menemani kalian ke taman air? Kami sudah tahu salah. Jangan ulangi lagi. Iya, tahu. Kemarin pulang, kakek terus memegang foto ibu. Waktu kecil sambil memandanginya. Sambil bergumam, kalau nenek masih ada. Pasti sangat senang melihat kedua anak itu. Ayan, nenek tidak sempat melihatmu berkeluarga dan punya anak. Kejadian dulu bukan salahmu. Kau harus ikhlas. Bos Lu. Kedua anak itu cukup mirip dengan tuan muda. Ayo, kita pulang. Diakah? Pergi tanpa pamit. Siapa yang kehilangan kartu perpustakaan? Gadis kecil ini, kenapa penampilannya sangat mirip dengan tuan muda? Shen Nanhi. Xiao Dong Xiao 11. Shentang, aku ingin lihat saja. Berapa anak yang kamu lahirkan untukku? Sun Xiaopeng. Masih mau baca buku di kegiatan kelas, pamer sekali. Jangan bicara seperti itu tentang adikku. Setiap ujian, adikku selalu dapat peringkat pertama dan dia suka membaca. Tidak sepertimu yang hanya tahu makan saja. Pertama, ibuku sudah menunjukkanku guru privat. Aku saja tidak dapat peringkat pertama, ibumu itu tukang ojek bau.
Siapa tahu bagaimana dia bisa dapat peringkat pertama. Ibuku tidak mencuri apapun. Dia cari uang dengan usaha sendiri. Aku tidak izinkan kamu bicara buruk tentang ibuku. Aku memang mau bicara. Tukang ojek bau. Apa yang terjadi di sini? Bu Guru, Shen Nanhi mendorong aku. Dia yang pertama memaki ibuku. Dia tidak sopan. Shen Nanhi, ibumu mengajarimu begini ya? Berani-berani memukul teman sekelas? Nilai ujianmu dibatalkan, jadi 0. Selain itu, siswa teladan bulan ini diganti jadi San Xiaopang. Kenapa harus begitu? Dia yang pertama memaki aku. Keluarga San Xiaopang baru saja menyumbang 3 juta ke sekolah. Semua fasilitas yang kalian pakai sekarang dibeli oleh keluarganya. Apa yang ibumu beli untuk sekolah? Ibunya cuma antar air ke sekolah sebagai tukang ojek. Hahaha. Hei, kamu anak ini, bagaimana bisa tidak sopan begini? Shen Donghao. Shen Donghao, ada orang cari kamu. Ini adalah adik kembarnya. Shen Nanhi. Lihat, ayah datang. Diam. Jika kamu tidak mau pisah dari ibu, jangan panggil dia ayah. Oh, Kepala sekolah, kamu datang tepat sekali. Shenanhi ini lagi-lagi main tangan dan memukul orang. Gelar siswa teladannya untuk semester ini lebih baik dicabut saja. San Xiaopang yang pertama main tangan dan memukul. Dia juga memaki ibuku, adikku cuma balas. Kepala sekolah, lihat nih, yang satu main tangan. Yang satu lagi membantah guru, benar-benar tidak sopan. Lebih baik dipecat saja. Ibunya setiap hari keluar bekerja sebagai tukang ojek. Tidak punya waktu untuk mendidiknya, lihat perilakunya seperti apa. Shen Nanhi kan prestasi belajarnya cukup bagus. Dia baru saja memukul San Xiaopang. Kepala sekolah, lupa ya? Keluarga San Xiaopang baru saja menyumbang 3 juta lagi ke sekolah. Pintar saja tidak cukup, kalau moralnya buruk ya tidak bisa. Panggil ibumu ke sini. Minta maaf bersama pada San Xiaopang. Aku tidak mau. Aku mau mereka berdua berlutut minta maaf. Baik, biar mereka berlutut, minta maaf yang baik padamu. Berlutut? Wah, sekolah ini memang hebat. Menyuruh siswa berlutut. Pak, urusan sekolah kami. Anda belum berhak ikut campur, bukan? Guru Zhang, telepon ibunya, suruh dia datang. Anak tanpa ayah memang susah diatur, penuh masalah. Guru, aku mau makan sundae, suruh ibunya beliin. Bawakan satu untukku juga. Iya. Teman-teman, kalian mau makan apa lagi? Guru pesan sekalian, biar ibunya bawa semua. Lagi pula, entang 1-2 ribu juga entang, kan? Betul kan, teman-teman? Aku tidak berhak, orang tua siswa juga tidak berhak. Begini caranya kalian jadi guru? Siapa yang berani gangguin aku? Mama, Shen Nanhi nyontek waktu ujian. Waktu aku bilang mau lapor ke guru, dia malah mukul aku. Gimana sih ngurus anak? Anak tukang antar begini. Berani gangguin aku. Ini kelalaian kami, tapi kami sudah menegurnya. Status siswa teladannya semester ini sudah dicabut. Dicabut aja cukup? Langsung keluarin saja. Yang gak punya bapak, jangan sampai merusak suasana sekolah. Baik, sekarang juga kami usir mereka. Tunggu dulu, suruh kedua orang ITU datang. Sujud minta maaf pada anakku. Ayo ke sini. Ha! Kami bukan. Kami punya ayah. Betul, S. Aku ayah mereka. Aku mau lihat. Gimana caramu menghadapi aku? Kamu ayah mereka berdua? Pa Bangget. Kalian bertiga. Berlutut dan minta maaf. Kalau aku tidak mau? Jangan salahkan suamiku nanti kalau kijam. Suamiku itu mener di grup lu.
Grup lu tahu? Dia cuma perlu gerakkan jari. Keluargamu bisa tunggu mati kelaparan. Mati kelaparan? Kebetulan, kami punya angin barat laut. Kebetulan, aku juga bekerja di Lu Group. Bajumu bahkan tidak punya merek, kamu masih muda sekali. Pasti bekerja rendahan saja. Kalau kamu pintar, jangan banyak bicara. Cepat berlutut. Jangan buang waktu, cepat berlutut minta maaf. Mohon nyonya Sunbury kesempatan anak saya untuk bersekolah. Hati-hati jangan sampai kamu kehilangan pekerjaan. Kita tidak salah, kita tidak akan berlutut. Ayah, kita tidak berlutut. Ibu bilang lutur orang punya harga diri yang berharga. Kita tidak akan berlutut. Bajingan mana yang berani mengganggu istri dan anakku? Kamu tidak mau hidup ya? Berani menyentuh orangku? Suamiku memukul Xiao Bao kami. Dia juga menghinaku. Dari mana kamu keluar? Pakaianmu keren tapi matamu buta ya? Kamu tidak tahu siapa aku? Dia bilang dia juga kerja di Lu Group, tidak tahu bagian mana. Suami jangan takut, istrinya itu cuma kurir ojek online. Hahaha. Kamu juga kerja di Lu Group? Dasar pekerja rendahan, dengarkan baik-baik, kalau kamu pintar. Cepat berlutut di depan aku dan menggonggong seperti anjing. Kalau tidak, aku buat seluruh keluargamu kelaparan. Biarkan dia dan si perempuan kurir busuk itu bersama-sama mengumpulkan sampah saja. Hahaha. Shen Nanhi, kamu tidak punya ayah yang hebat. Walaupun kamu pintar nanti, akhirnya kuma jadi pekerja kita, jadi anjing kita juga. Takut kan? Kalau takut, cepat menggonggong seperti anjing untukku. Wahai orang tua, kalau kamu benar-benar sayang anakmu, cepat minta maaf. Kalau tidak punya uang jangan keluar sini mempermalukan diri. Cepat berlutut. Ayah, kita bisa bersekolah di sekolah lain saja. Tidak perlu. Kalian dididik ibu dengan baik menjadi orang yang sopan. Memang pantas menjadi anak keluarga Lu. Tapi ada satu kata yang harus kalian ingat baik-baik. Apa itu ayah? Orang keluarga Lu tidak mencari masalah, tapi juga tidak takut masalah. Kalau orang menyerang kita, kita habisi seluruh keluarganya. Hahaha, kalau kamu benar-benar nekat mau mati. Kalau begitu aku akan kabulkan permintaanmu. Serang dia. Kamu. Minta maaf kepada anakku karena ucapan kasarmu. Omong kosong. Kalau kamu tidak mau mati, Kesabaranku terbatas. kekuatan dia yang terlihat sangat galak sangat nyata, menakutkan tanpa harus marah. Jangan-jangan. Apakah dia benar-benar orang penting? Siapa kamu? Apakah kamu Margalu? Apa kamu benar-benar? Sayang, kamu gila ya? Jangan-jangan kamu pikir, dia itu presiden direktur Lu Group? Anaknya sendiri bilang, istrinya cuma tukang antar barang. Iya, mereka berapa orang itu, uang makan sekolah aja nggak sanggup bayar. Sidiap Sheng Kuma makan roti, ambil makanan saya sekira. Baju mereka juga, entah ibunya. Waktu antar barang, di mana dapatnya? Udah setahun masih muat. Ngakak. Ayah, jangan dengerin mereka. Meski mama cari uang susah. Tapi uangnya, semuanya buat kita. Makan siang kita, itu mama yang bangun pagi-pagi. Bikin sendiri. Ayah tahu. Apa orang miskin gak berhak hidup? Nilai-nilai kalian cuma diukur dari uang? Segera pecat. Dia berdua sekarang. Dia pakai nama Lu Group, sok jago di luar. Sok kuasa, menindas orang. Aku akan gugat dia, tuntut tanggung jawab hukumnya. Mau sok-sokan juga yang kayak benur dong. Pikat aku?
Bercanda apa? Hahaha, kamu beneran pikir kamu itu presiden direktur Lu Group? Hah? Dia mau gugat, tuntut tanggung jawab hukummu. Waduh, serem amat. Nggak heran anaknya nggak sopan, bapaknya juga gitu. Apa-apaan sih? Bohong lagi, bos Lu. Istri bos Lu lagi. Ayahku emang Marga Lu. Bapakmu Marga Lu, kamu Marga Shen. Gimana? Ibumu kasih kalian. Bapak tiri lagi. Hahaha. Memaksa gua main tangan. Segera bawa orang ke sekolah aku. Bocah sialan, tunggu aja. Hari ini kalau gua nggak bikin kamu merangkak di lantai, gua ganti marga. Nah, sekarang kamu bisa mikir, mau ganti marga apa? Hehe. Dia diatur ketua yayasan telepon, suruh aku jemput. Jangan-jangan dia bukin. Cepat kamu panggil ketua yayasannya ke sini. Hahaha, katanya mau pecat aku. Sekarang gua yang urus kamu dulu. Ayo. Itu asisten pribadi Pak Yang, dekat sama bos lu. Jangan-jangan, bos lu kasihan aku kerja keras. Mau naik gaji lagi? Hahaha. Cuma orang kayak gini yang layak gua hormati. Hihi. Halo, asisten Yang. Engin APA yang bawa kamu. APA? Sayang, kamu ngapain? Sepetan, suruh mereka serang. Kamu. Diam, Bos Lu. Aku yang buta, aku yang tak tahu diri. Tolong maafkan aku sekali ini saja, jangan dendam. Aku tahu salah, Bos Lu. Jangan pecat aku. Bos Lu. Kamu gila. Jakuma Penapil. Diam. Grup Lu mau gugat aku. Minta ganti rugi 500 juta. 500 juta. Harta kita habis pun tak cukup bayar. Kamu, anak durhaka. Jangan pukul anak. Ibuku bilang, anak kecil salah itu wajar. Bisa diajar pelan-pelan. Bos Lu, tolong kasih kesempatan lagi. Aku tak bisa kehilangan kerja ini, anak masih kecil. Bos Lu. Tak ada kerja, bisa kirim makanan atau paket. Ibuku kerja serabutan, tapi kami terurus baik. Dengar kata anakku? Dia benar. Pergi kirim makanan saja. Aku bisa batalkan tuntutan padamu. Ini. Bos Lu. Istriku kerja serabutan, bisa urusan anakku. Dengan baik, kenapa kamu tak bisa? Kalau tak mau, aku tuntut 500 juta. Ah jangan, kirim. Ya, aku kirim. Sekarang juga kita kirim, cepat pergi. Ketua Yayasan, ini dia, tukang serabutan, but owner di sekolah. Lihat, dua anak di sampingnya. Ibunya tiap hari serabutan, tak sempat didik. Anaknya jadi tak nurut, tak beradab. Ah sungguh, Diam. pukul aku kenapa? Bos Lu maaf, aku tak kelola baik. Piut Tuan Dan Nona Kessel tersakiti. Kepsek, dia bukan. Sponsor sekolah kita, Bos Lu? Bos Lu. Kami berdua bodoh, semua salah kami. Tolong kasih kesempatan lagi. Guru sekolahmu begini cara ajar sesuai bakat? Bos Lu tenang, aku pikat je sekarang. Tak mau orang cari muka, mata cuma lihat uang. Terus menyesatkan, penghinaan guru. Ya, aku laporkan ke dinas pendidikan. Mencabut izin mengajarnya. Ketua Dewan Sekolah, saya benar-benar tahu salah, maafkan saya.
Saya benar-benar tahu salah. Ketua Dewan, hei jangan tarik saya. Sayang, ayah janji pada kalian. Tidak akan ada yang mengganggu kalian lagi. Apa ayah akan membawa kami pulang? Ayah punya banyak rumah cantik, nanti semua untuk kalian. Mau lihat? Saya tidak mau rumah besar. Saya mau tinggal sama mama. Mama kalau tidak lihat kami dia akan sedih. Tenang saja. Mama juga akan ikut. Kalian tidak akan berpisah. Ini yang saya dapat dari sekolah, data nilai. Tuan muda dan nona muda. Membesarkan banyak anak sendirian, tapi dididik begitu baik. Shentang pasti banyak susahnya. Shentang, kami. Luyan Chen, tolong saya. Nona Su, buah dan milk yang dibeli untukmu. Sudah sampai. Bawa masuk. Baik. Nona Su, ini milikmu. Aduh, tidak apa. Shentang, lihat, Nona besar Shen. Bukannya cuma mau pakai haute couture? Ini baju apa? Nona besar Shen apa? Keluarga Shen sudah hancur. Tidak sakit jatuhnya? Lihat wajahmu kotor karena lari-lari. Saya bersihkan, hahaha. Ini tidak bol. Saya ingat Nona besar Shen dulu. Paling suka cantik, saya bantu bersihkan. Lihat. Ini lebih cantik kan? Selamat ulang tahun sayang. Shentang, kamu cantik sekali hari ini. Apa maksudmu? Si cantik mana ada hari tidak cantik? Shentang, kalung ini bagus sekali. Dari yang Master Yan? Tentu saja, ini. Yang Master Yan pesan khusus dari luar negeri. Dia sayang sekali padamu. Saya iri sekali, bagus banget. Kalian mau apa? Tentu mengundangmu ke pesta pertunangan. Nona besar Haicheng, Wan. Tidak tertarik. Jangan tidak tahu terima kasih dengan statusmu sekarang. Bisa masuk tempat seperti ini. Harusnya terima kasih pada kami, hei. Wan Dat Eng. Siapa yang membiarkan pemulung masuk? Cepat usir dia keluar. Wah, ini kakakku Shentang. Kamu nggak kenal? Kamu nggak kenal? Aku bilang tadi kok bau. Kamu merayap dari selokannya? Hahaha. Cantik banget. Istriku lebih cantik. Yoshuyan, kamu serius mau bertunangan dengannya? Tentu saja. Yang Master Yan habiskan jutaan untuk sewa kastil ini. Buat melamar Wan. Masa nggak sama Wan, tapi sama pengemis kayak kamu? Yoshuyan dari awal sampai akhir. Cuma cinta Wan. Ayahmu dulu yang maksa investasi, nggak tahu malu. Minta Yoshuyan biat sama kamu. Hahaha. Shen Wan, hati nuranimu dimakan anjing ya?
Dulu waktu keluarga Su bangkrut, ayahmu sakit parah dirawat. Ayahku yang kasih modal, baru keluarga Su bisa selamat. Terus kenapa? Salah ayahmu bodoh. Kak. Kayaknya kamu belum pernah ke makam ayahmu. Buat sembahyang, ya? Maaf, aku lupa. Kamu aja nggak tahu. Jadi kubur di mana, Ken? Hah? Sampai sekarang kamu belum tahu ayahmu mati gimana, kan? Biar ku beritahu. Ayahmu sama sekali nggak mati sakit karena jatuh. Apa katamu? Malam itu ayahmu nunggu kamu pulang, terlalu emosi sampai asmanya kambuh. Sayangnya, dia nggak bisa cari obatnya. Kasihan. Sekarat napasnya susah, masih teriak nama kamu. CK. Shen Wanwan. Masih ngira diri anak keluarga Shen? Sekarang kamu cuma anjing tercebur. Kalian. Yoshuyan. Dulu kamu lulus nggak punya apa-apa. Ayahku yang kasih uang. Bantu kamu usaha. Anggap kamu anak sendiri. Gimana bisa kamu melakukan dia kayak gini? Diam. Apaan anggap anak sendiri? Apaan baik sama aku? Kalau dia baik, kenapa saham perusahaan nggak dialihkan ke aku? Semua buat kamu. Ini bukan tipu aku. Semua harus dengerin dia. Itu namanya baik sama aku? Orang lain bilang, aku cuma anjing yang dia pelihara. Hah? Kamu tahu nggak? Malam itu waktu aku lihat dia merangkak di lantai. Minta obat dariku, hatiku senang banget nggak sih? Ah, Yoshuyan. Kalian semua, orang-orang tak tahu terima kasih. Maaf, anakmu ini terlalu tidak berguna. Wah, kok nangis lagi? Aku tahu kenapa. Shen Tang pasti kepikiran. Kan dia dan Wan saudara. Pesta petunangan adik. Anak sendiri, mana mungkin gak datang? Hampir lupa. Kamu masih punya 4 lagi. Pergi, bawa anak-anaknya ke sini. Siapa yang berani sentuh anakku? Nakut nakitin siapa? Dikasih muka malah nggak mau, ini pelajaran kecil buatmu. Kalau nggak mau dipukul lagi, dengerin baik-baik. Dulu putri kecil yang jadi pusat perhatian, sekarang jadi begini ya. Memang nasib itu berputar, hahaha. nanti kalau yang lain sudah datang, kalian sekeluarga berkumpul. Kami bantu rayakan dengan meriah. Kue pertunangan nona besar sudah sampai. Ayo, kita makan kue bersama-sama. Mari kita cicipi kuenya. Hari ini hari pertunanganku, kelihatannya kakak. Nggak mau aku senang. Aku mau kamu mati. Mulutmu lancar sekali ya. Bagaimana kalau kita ukir bunga di wajahmu? Gimana? Kamu juga tahu takut ya? Lu Yanchen, tolong aku. Minta tolong ke siapa? Lu Yanchen? Bukan sih, yang di lingkaran kita nggak ada yang bisa dekat-dekat. CEO grup Lu itu? Kamu kenal CEO? Grup Lu Yanchen? Aku memang kenal Lu Yanchen. Kalau kamu berani lukai anakku sedikit saja, dia pasti nggak akan biarkan kamu. Aduh, serem banget. Kalian nggak takut? Lu Yanchen mau bela dia ya? Wow. Sudah lama nggak makan kue semewah ini kan? Aku kasih kamu makan beberapa potong lagi.
Shentang makan banyak-banyak, jangan sampai tersedak ya. Minum air dulu. Kuenya enak banget. Habiskan saja. Bejuku. Shentang, kamu cari mati ya? Percaya nggak? Kami gali abu jenazah ayahmu dan tebarkan. Oh iya, masih ada yang lain. Sekarang organ anak-anak di luar negeri harganya mahal loh. Setelah kamu mati, aku akan membiarkannya bermanfaat bagi lebih banyak orang. Anggap saja itu menumpuk kebajikan untuk reinkarnasi kalian di kehidupan selanjutnya. Shen Wanwan. Ayahku menganggapmu seperti anaknya sendiri. Kau? Diam saja kau. Halo Kak Ye, apa anaknya sudah ditemukan? Tunang saja nona-nona, semuanya sudah ditangkap. Berlutut. Cepat berlutut dan minta maaf. Tunggu sebentar. Hari ini merayalah seperti anjing di sini, mungkin jika aku senang. Aku akan memberikan jalan hidup untuk beberapa dari mereka. Kalau tidak mau merayap juga tidak apa-apa, beberapa menit lagi, setelah Kak Ye membawa orang-orang ke sini. Aku akan lakukan itu di depanmu. Satu persatu aku akan habisi mereka. Satu yang datang, akan kuhancurkan. Aku akan merayap. Siapkan siaga tingkat 1, pintu hotel sudah dikunci. Semua orang dilarang keluar masak, Nona. Tolong selamatkan kami, Nona. Orang yang kau suruh bawa kemana? Kenapa kamu bisa dipukul sampai seperti ini? Kami juga tidak tahu dari mana asal musuh kita. Semua anak buah kami dipukul lampu. Aduh. Shentang, apakah dia yang mengirim orang ini? Apa yang bisa dia bawa? Apakah dengan tubuhnya? Sudah, jangan pedulikan banyak hal, bunuh dia dulu. Lalu bunuh beberapa anak kecil itu. Siapa yang berani menyentuhnya? Lepaskan dia. Luyan Chen, aku tahu kamu akan datang. Lepaskan dia. Aku tidak punya sabar untuk mengulang untuk ketiga kalinya. Kamu itu anak yang disembunyikan di luar oleh Shentang kan? Sayang, cuma tampan luar saja tidak ada kemampuan. Dia bilang aku tampan luar saja. Dia memuji kamu tampan loh. Bagaimana kamu bisa suka dengan orang seperti Shentang? Tunanganmu sepertinya sudah suka dengan pria lain. Kakak Xuan, jangan dengar omong kosong dia, pria macam ini. Tidak pantas bahkan untuk mengikat sepatuku, kita sudah mau mati nih. Masih mau merusak hubungan aku dan kakak Xuan. Jangan mendekat. Mereka memukulmu? Luyan Chen, mereka mau bermain buruk terhadap Xiaodong dan yang lain. Xiaodong dan yang lain ada di rumahku. Tidak akan ada orang yang bisa menyakiti mereka. Sekelompok. Kita pergi. Kalian tidak bisa pergi kemana-mana. Tahu siapa aku? Berani melukai kakak Xuan saya? Suri dia berlutut dan minta maaf padaku. Begini saja, kamu berlutut, minta maaf kepada kakak Xuan saya. Aku bisa memberimu jalan keluar. Kamu sedang bermimpi. Bagus, kamu ingin mati bersama orang ini, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ikat kedua orang ini untukku. Bos Lu, semua orang di luar sudah dibersihkan bersih-bersih, hanya tersisa mereka berdua. Bos Lu, dia benar-benar adalah Lu Yanchen dari grup Lu. Shentang, dalam keadaan seperti ini masih bisa membuat Lu Yanchen tertarik. Pria seperti itu hanya pantas dimiliki olehku. Bos Lu, kamu salah paham. Aku kira kamu adalah orang yang 6 tahun lalu mencemarkan Shentang.
Shen Wanwan, kamu berbohong. Yang aku katakan semuanya benar, itu kakakmu. Dulu kamu pulang ke rumah dengan perut besar, menangis bilang dicemarkan oleh seseorang. Bos Lu, kamu belum tahu kan? Shentang sudah berhubungan dengan beberapa pria. Dia punya 4 anak saja, mungkin bahkan dia sendiri. Tidak tahu siapa ayah dari anak-anak itu, kan? Shen Wanwan, jika kamu berani menghina anakku satu kalimat lagi, aku akan hancurkan mulutmu. Lu Yanchen. Bukan seperti yang mereka katakan. Bos Lu, kamu sudah dengarkan? Dia sendiri juga mengakui bahwa dia punya beberapa anak. Aku tidak pernah mengatakan hal-hal itu jika kamu tidak percaya. Aku percaya. Lalu kenapa tadi kamu tidak izinkan aku memukulinya? Dengan aku di sini, tidak perlu kamu yang bertindak. APA? Apakah anak-anak itu benar-benar keturunannya? Bagaimana mungkin? Apakah 6 tahun lalu? Shentang sudah bersama Lu Yanchen. Kamu adalah... Ayahku adalah bos perusahaannya. Aku adalah putri yang paling dia cintai. Bagus. Yang Min, mulai hari ini. Batalkan semua kerjasama dengan perusahaan Yo. Bos Lu. Dan sekaligus memberitahu seluruh industri, mulai sekarang semua orang yang ada di sini. Siapapun yang berani bekerja sama dengannya, semuanya masukkan ke daftar hitam. Daftar hitam. Ini mau boikot kita? Tolong lepaskan kita. Aku salah, Bos Lu. Tolong maafkan kami. Bos Lu, kami salah. Kami seharusnya tidak asal bicara. Bos Lu, kau berhati besar. Tolong maafkan kami. Shentang, lihatlah persahabatan kita. Selama bertahun-tahun ini. Tolong kamu bantu kami membijak Bos Lu. Bagaimana kalian memperlakukannya tadi? Lebih baik kalian sendiri yang bertindak. Agar mereka tidak tahu batas. Dan kau juga. Shentang, aku tidak akan merebutnya lagi. Aku kembalikan tunanganmu padamu. Lihatlah persahabatan kita bertahun-tahun, maafkan aku. Tunangan? Mereka sudah mau menikah 6 tahun lalu, semua orang tahu. Shen Wanwan, kau mengkin adikku. Kalau tidak untuk diri sendiri, akan celaka. Shentang, semua ini Shen Wanwan. Dia yang menggoda aku. Sebenarnya aku tidak pernah melupakanmu. Bisakah kau maafkan aku? Lihatlah hubungan kita selama ini. Ternyata kau punya tunangan yang sudah lama mencintaimu? Yoshuyan, hubungan apa yang kita punya? Kebencianku karena kau dan dia membunuh ayahku? Atau kebencianku karena kau memberiku obat untuk dikirim keranjang pria tua? Semua ini Shen Wanwan yang memaksaku. Kalian berdua sampah bertemu sampah. Cocok sekali, kunci saja. Ini dia yang memukul. Tangan mana yang dia pukul, akan kuhancurkan. Lu Yanchen. Kalau mau cepat pulang lihat anak-anak, diam saja jangan bergerak. Aku tidak memukul wanita. Kalian mau keluar? Aku mau, kami mau keluar. Tadi kalian bagaimana memperlakukannya? Lakukan lagi padanya. Yang Min, awasi baik-baik. Baik, Bos Lu. Kalian mau apa? Kill you now. Anak-anak sudah tidur, baru bisa pulang besok. Sini duduk. Duduk sini. Tidak usah, sofa ini juga nyaman. Lu Yanchen,
Kau gila ya? Kalau sakit, tahan saja. Walaupun omongannya agak pedas. Sebenarnya dia orang baik. Bagaimana kalau aku beritahu dia tentang latar belakang Xiao 11 dan Xiao Bei? Luyan Chen, sebenarnya, Mari kita menikah. Besok pagi kita ke kantor catatan sipil untuk menikah. Mulai sekarang kamu dan Xiaodong Xiaonan akan tinggal di sini. Pengasuh akan mengurus kebutuhan hidup sehari-hari. Kamu juga tidak perlu bekerja keluar lagi, tinggal dengan tenang di sini. Xiao 11 dan mereka. Kedua orang manis itu, biarkan ayah mereka yang mengurus. Aku Lian Chen tidak sebaik hati. Membesarkan anak orang lain. Itu tidak mungkin. Jika kamu ingin hidup dengan sikap merendah, aku tidak akan menghalangi. Tapi anakku, aku tidak akan membiarkan mereka tumbuh dewasa di daerah kumuh. Luyan Chen, jangan meremehkan orang. Apa maksudmu tumbuh di daerah kumuh? Ketika mereka tinggal bersama kamu di sana, selain hidup pas-pasan untuk makan dan pakaian, mereka juga selalu mendapat pandangan dingin dan dihina oleh orang lain. Apakah yang aku katakan salah? Shentang, aku katakan padamu. Jika kamu tidak ingin menemani kedua anak itu, tidak apa-apa. Tapi Xiaodong dan Xiaonan pasti harus masuk keluarga Luku. Untung tidak memberitahu dia yang sebenarnya, jika 4 anak. Aku tidak akan bisa menyelamatkan satu pun. Aku bisa memberimu waktu untuk berpikir. Pikirkan baik-baik sebelum menjawabku. Tidak perlu. Aku tidak akan menikah denganmu. Aku bisa membesarkan mereka sampai sekarang, tentu juga bisa membesarkan mereka menjadi orang dewasa. Hak asuh Xiaodong dan Xiaonan, itu milikku. Kamu tidak punya hak menahan mereka. Baik. Sepertinya kamu ingin berbicara dengan pengacaraku. Baik, aku akan menemanimu sampai akhir. Shentang. Jangan sampai kamu menangis dan kembali meminta aku. Bos Lu, ini dokumen yang kamu minta. Pria bernama Sang Yang ini adalah bos dari perusahaan pesan antar tempat Nona Shen bekerja. Bagaimana skala perusahaannya? Tidak besar, hanya segini banyak orangnya. 2.000? 200? Hanya ada 20 karyawan. Apakah dia sangat tampan? Tidak sebanding dengan 1/1000 dari bos lu Anda. Bos Lu, menurut data yang ada, Sang Yang ini saat ini belum menikah. Belum menikah. Apa yang ada di pikiran wanita itu? Sudah punya 2 anak, pria brengsek ini. Bahkan status pun tidak mau berikan padanya. Dia masih tidak tega untuk putus. Ayahmu berpesan, aku harus menyerahkan He Song langsung ke tanganmu. Sekarang akhirnya aku bisa lega. Terima kasih usaha kerasnya, Paman Yuan. Bertahun-tahun ini kamu kemana saja? Dicari kemana-mana tidak ketemu. Bertahun ini, Shen Wanwan terus ingin cari masalah denganku. Terpaksa bersembunyi. Ibu dan anak itu. Nanti perlahan-lahan kita urus. Paman Yuan, ada kenal pengacara? Masih ada urusan? Sebenarnya, untuk merebut hak asuh si bocah. Sedikit trik saja sudah cukup. Asal kita beli rumah yang mereka sewa sekarang dari pemiliknya. Lalu beri sedikit tekanan, buat Nona Shen tidak bisa menyewa rumah. Saat mereka ibu dan anak terlantar di jalanan. Akan datang sendiri mencari kita. Kamu masih manusia? Dia seorang wanita, punya 4 anak. Kamu mau dia tidur di jalanan? Bos Lu, jadi kasihannya? Kasihan. Adalah anakku, mana mungkin tidak kasihan? Jadi, bukan kasihan pada Nona Shen. Kalau begitu, aku masih punya cara lain. Pergi.
Aku segera suruh sekretaris bawa perjanjian pengalihan. Pergi ke luar negeri urus dokumen. Tenang, saat Hezhong sudah di tanganmu. Beberapa anak itu tidak akan ada yang bisa rebut. Terima kasih, Paman Yuan. Ada apa-apa telepon saja, selama aku ada. Tidak akan ada yang berani ganggu kalian ibu dan anak lagi. Apa? Kalian berdua siapa yang lebih tua? Aku kakak, tapi adik lebih pintar. Dia jenius kecil. Bagus semua, semuanya harta kakek buyut, hehe. Si Ayan itu, akhirnya agak paham juga. Membanggakan keluarga lu kita. Kamu mau aku dan kamu nikah palsu setengah tahun. Luyan Chen, otakmu kemasukan air? Kakekku kesehatannya tidak baik. Setengah tahun lagi ada operasi yang harus dilakukan. Dia mau ketemu cucu cewek dan cicit dulu, baru mau masuk ruang operasi. Ya cari orang lain aja. Xiaonan sama Xiaobei. Kan emang anak gue. Santai aja. Gue gak bakal ngerugiin lo. Setengah tahun lagi, gue kasih 300 juta. Bukan gitu, maksudnya lo tinggal di rumah gue. Terus Xiao Bei mereka gimana? Kan mereka punya bapak. Setengah tahun gak ketemu lo mati kali ya. Shentang, lo segitunya sayang sama bos lo yang brengsek itu? Bos apa? Maksud lo Sang Yang? Hampir lupa, gue bohongin dia bilang. Zhang Yang itu suami gue. Dia emang ada bagusnya apa sih? Sampai lo gak rela lepasin? Urusan gue sama dia gak ada hubungannya sama lo. Lo mau gue nikah sama lo cuma buat pura-pura? Boleh. Tapi 4 anak itu harus tinggal bareng. Gak mungkin. Sepertinya, bukan lo yang tentuin. Maksudnya apa? Entar juga lo tahu. Ayan, kenapa lo gak bilang-bilang? Ternyata lo punya 4 anak. Gue gak lihat apa-apa kok, lanjutin aja. Kakek. Xiaodong ini pinter banget. Xiaonan ini cerdas. Xiao Si Emet, Xiao Bei Lingka. Seketika dapat 4 bocah manis. Gue seneng banget sekarang. Ntar mereka berempat bakal nemenin kakek. Dasar kurang ajar, gue aja belum ngomongin lo. Gue? Gue salah apa lagi? Kan gue udah bawain kakek cicit. Langsung 4 sekaligus. Orang udah lahirin 4 anak buat lo malah gak ngasih status. Kita udah nikah kok. Beneran? Bisa dididikin anak-anaknya sampai bagus gini. Shentang itu cewek baik, lo harus hargain dia. Ngapain lo ketawa? Ayo ikut Taye. Luyan Chen lo gak tahu malu. Sama-sama. Ntar di depan kakek, mungkin harus lebih mesra lagi. Kalau lo takut suami lo yang gak berguna itu marah. Mending lo putusin aja sekarang. Ngapain gue dengerin lo? Kamu gak usah dengerin juga. Mulai sekarang kamu yang atur semuanya, sayang. Luyan Chen. Kok Shentang bisa? Nyambung sama bos grup lu? Kamu dekat APA? Jangan-jangan dia suruh Luyan Chen balas dendam ke kita. Dia? Mau nikah sama Luyan Chen? Mimpi kali. Kamu ada ide? Tenang aja. Hahaha. Kamu tinggal tunggu jadi mertua bos grup lu, ya?
Kok minum segini banyak? Mau kemana lagi? Aku ambilin kamu air. Bukan kayak 6 tahun lalu, kasih aku kartu ATM. Terus ngumpet. Aku kan gak ngapa-ngapain. Ngapain ngumpet? Iya, ngapain? Maboknya sampai waktu aja nggak jelas. Kok kamu tahu aku ngumpet? Kamu nyariin aku? Kenapa? Aku kira malam itu. Itu pertama kalinya aku, Shentang. Nyelamatin kamu, malah kamu habisin aku terus kabur. Menurutmu, kamu pantas dihukum gak? Iya, salahku. Pantas dihukum. Luyan Chen, kamu suka sama aku? Kamu kasih aku anak. Terus kasih anak ke cowok lain. Shentang, kamu gak punya hati. Tunggu aku warisi Hezhong. Pasti langsung aku kasih tahu yang sebenarnya. Sebenarnya Xiao 11 sama Xiao Bei. Juga anak kamu. Apa katamu? Aku. Bikin kaget aja. Ada apa? Bos Lu, kayaknya lagi senang ya? Ada urusan? Bilang aja. Kakek bilang, anak-anak diakui keluarga itu hal besar. Dia putusin buat ngadain pesta besar. Kamu yang urus. Ada lagi. Pesta grup Lu malam ini, kakek suruh kamu. Pasti bawa Shentang. Kamu bawa stylist ke rumah. Tim stylist pilihan kakek udah ke rumah. Jangan sedih. Bibi, aku sangat menyukai Yan Chen. Tapi aku tak menyangka, dia ternyata sudah punya anak. Ada anak kenapa? Wanita itu hamil duluan sebelum menikah. Bahkan anaknya belum tentu punya ayan. Tapi, aku tak mau merusak kebahagiaannya. Kamu gadis yang baik. Waktu di luar negeri, kamu tak gentar menyelamatkanku, aku sudah tahu. Tapi, aku benar-benar tak bisa melupakan Ayan. Tenang, ada Bibi di sini, dia pasti tak akan bisa masuk keluarga Lu. Kenapa? Kamu takut? Apa yang perlu kutakutkan? Setelah hari ini umumkan pada semua orang, kamu akan jadi milikku. Para hadirin, hari ini saya mengundang kalian semua, ada 2 kabar gembira. Yang ingin saya bagikan dengan kalian. Yang pertama, merayakan kembalinya 2 anak Ayan ke keluarga Lu. Setelah malam ini, nama mereka akan dicatat dalam silsilah keluarga. Wah, gosipnya heboh banget. Anak bos Lu sudah 6 tahun. Bos Lu punya anak sama siapa? Yang kedua, mungkin kalian sudah menebak. Ibu dari kedua anak ini, istri Ayan, adalah Nona Shentang di samping saya. Bos Lu begitu rendah hati. Ternyata sudah ada yang punya. Tapi Nona Shen ini cantik banget. Lebih cantik dari putri-putri keluarga kaya. Kamu mau apa? Jangan lupa kita cuma nikah palsu. Banyak orang lihat. Setengah tahun lagi kita berpisah jalan. Siapa bilang aku mau berpisah jalan sama kamu? Semua lihat, pasangan muda ini mesra banget. Pernikahan Ayan dan Shentang akan segera dilaksanakan, mulai sekarang, Shentang akan jadi nyonya rumah keluarga Lu. Aku tidak setuju.
Kenapa dia datang? Semuanya yang ayahku katakan tadi cuma bercanda. Xiaoxin, kamu gila. Ngapain kamu? Ayah, aku datang biar ayah lihat wajah asli wanita Shentang ini. Bibi, jangan macam-macam. Ayan, wanita ini tak pantas untukmu. Karena dia cuma seorang yang tidak setia. Suka menggoda pria lain. Ini. Apa yang terjadi? Faktanya seperti yang kalian lihat. Shentang, wanita ini demi uang. Bisa merayu pria manapun, bahkan yang seusia ayahnya. Pria tua pun tidak dia lewatkan. Apakah yang dia katakan itu benar? Tidak, Paman Yuan adalah teman lama ayah saya. Saya bersedia untuk membicarakan urusan. Yang satunya lagi adalah mantan bos. Perusahaan saya. Menurut saya itu bos ranjang, kan? Kamu bilang pria tua itu pamanmu. Siapa yang berpelukan ketika berpisah dengan paman? Kelihatan suci, ternyata tidak tahu malu sekali. Orang tidak bisa dinilai dari penampilan, lihat fotonya. Dia masih pakai seragam kurir, kemungkinan besar sudah terlalu takut miskin. Hubunganku dengan mereka bersih, tidak ada apa-apa. Bersih? Bagaimana dengan anak-anakmu? Saya sudah cari tahu, beberapa anakmu sepertinya. Kartunya semua terdaftar atas nama bos yang kau katakan tadi. Anakmu daftar kartu keluarga di orang lain. Oh ya. Kalian semua tertipu oleh wanita ini. Siapa tahu anak-anak itu adalah... Aku tidak izinkan kalian bicara tentang anakku seperti itu. Kamu tidak mengaku? Ya tunjukkan buktinya dong. Betul, cuma omong kosong. Siapa tahu siapa yang menggamel aja, jaditan carry perkereta. Soalnya sudah tidur dengan banyak pria, dia sendiri juga tidak tahu kan? Semuanya diam. Kakek, Shentang pernah bicara sama saya. Tentang dua pria itu, dia tidak berbohong. Lalu bagaimana dengan anaknya? Semua adalah anakku. Ayan, kamu jangan terus menutupinya untuknya. Siapa tahu. Kamu sendiri juga tidak tahu yang mana adalah anakmu kan? Tidak benar, semua anak itu adalah anak Ayan. Saya bisa melakukan tes DNA. Jangan terburu-buru menjawab. Nah, masih ada orang yang mau bertemu denganmu. Siapa orang ini? Apa yang dia lakukan ke atas sana? Bibi. Jangan panggil aku Bibi. Wanita ini, perutnya sudah besar. Masih mau merayu anakku Sanyang. Sudah punya anak, cuma mau mikir cara dapat pria kaya. Baru beberapa waktu lalu, dia datang ke rumahku dan bilang ke anakku. Katanya ketemu orang yang bodoh tapi banyak uang, yang suka dia. Dia mau memasukkan anaknya ke dalam keluarga orang itu. Kau berbohong. Aku berbohong? Lihat aja kartu keluarga beberapa anakmu. Sekarang sudah atas nama anak saya. Jika kalian tidak percaya, bisa pergi periksa saja. Kakek, Yang dikatakan Ibu Sanyang, semuanya tidak benar. Aku tidak tahu kenapa mereka bicara seperti itu. Apakah kamu percaya padaku? Kakak, 6 tahun lalu saat kamu pulang dengan perut besar, kamu juga bilang tidak tahu siapa ayah anak itu. Shen Wanwan, kamu lagi ya? Belum pernah lihat wanita tak tahu malu seperti kamu.
Jika kamu percaya padaku, aku akan memberitahu kamu semua kebenaran. Bu, kenapa kita kembali tinggal di rumah lagi? Ayah tidak tinggal bersama kita lagi ya? Ayah sedang sibuk akhir-akhir ini, kalian tinggal bersama ibu dulu. Di rumah ini untuk sementara waktu. Bu, kamu bertengkar dengan ayah ya? Aku di jalan pulang. Melihat kamu menangis. Shenanhi, kenapa kamu menendangku? Bukannya kemarin kalian masih bilang, sudah lama tidak tidur bareng ibu. Di rumah ayah kan? Iya dong. Sekarang ibu bisa tidur bareng kita. Masih banyak omong doang. Iya dong, aku paling suka tidur sambil peluk ibu. Aku juga mau peluk. Semua karena kamu, perusahaanku bangkrut. Harus bersembunyi kemana-mana, seperti tikus sepanjang hari. Kamu memang pantas dapat itu. Apakah kamu tidak percaya aku akan membunuhmu malam ini? Ah? Jika kamu tidak takut dibalas oleh Luyan Chen, silakan saja. Luyan Chen sudah mengusir kamu keluar dari rumahnya. Masih mau peduli denganmu? Beberapa anak itu masih tidur di kamar. Gon? Jika kamu berani menyakiti mereka, Luyan Chen pasti akan membuatmu lebih menderita. Aku minum. Kan lebih baik jika dari awal patuh seperti ini. Nanti setelah malam ini, setelah kamu menjadi janda yang dibuang Luyan Chen, lihat bagaimana aku membunuhmu. Ini aku serahkan ke kamu, gerakan cepat ya. Apa yang mau kamu lakukan? Tentu saja membuatmu merasakan sensasi yang enak dong. Nanti setelah malam ini, ketika video kecilmu menyebar ke seluruh internet, aku lihat apakah Luyan Chen masih mau menerima kamu. Lepaskan aku. Jika kamu mau anak-anak juga datang untuk menyaksikannya. Cowboy teriak saja. Kirim dia ke Afrika sana suka tipe pria seperti dia. Kulit halus lembut, biar dia nikmati. Aku tak akan melepaskanmu, Luyan Chen. Maaf, aku terlambat. Jangan khawatir, ada aku di sini. Luyan Chen, aku panas sekali. Panas. Kamu sakit di mana? Aku antar ke rumah sakit. Mereka paksa aku minum obat. Obat. Shentang, aku tidak percaya padamu. Saat itu situasinya darurat, aku khawatir dengan kakek. Kakek bagaimana? Sudah baik-baik saja. Dokter suruh rawat inap, observasi seminggu. Jangan marah padaku, ya? Kamu benar-benar tidak percaya pada bibimu? Dan juga ibu Zhang Yang? Kakak mereka ucap itu. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Kerjamu begitu berat. Masih membesarkan banyak anak. Kau wanita baik. Hezong adalah perusahaan yang ayahmu bangun untukmu. Kau adalah presiden direktur Hezong. Proses transfer saham agak rumit, sementara belum. Paman Yuan memang ditugasi ayahku untuk mengurus perusahaan.
Oh, begitu rupanya. Aku belum tanya kamu. Kamu bilang, suruh aku dan 4 anak pindah kembali. Kamu tidak keberatan membesarkan anak laki-laki lain? Tidak keberatan. Aku tidak percaya. Sungguh. Hari ini pulang, lihat kamu dan anak-anak tidak ada. Hati terasa hampa. Siapapun ayah anak-anak, asal anakmu adalah anakku. Sekarang aku hanya ingin kau di sampingku. Kakek Lu kan masuk rumah sakit karena marah soal anak. Lebih baik aku yang mengungkapkan kebenaran. Aku tidak setuju. Kau bersama Shentang. Lupakan saja niatmu itu. Kakek, Shentang bukan wanita seperti mereka. Katakan itu. Dia berbohong. Orang tidak jujur ini tidak pantas masuk keluarga Lu. Kakek, Apa kau mau bikin aku mati marah? hanya dengan menikahinya, aku bisa paling cepat dapatkan hak asuh kedua anak itu. Jangan coba-coba bohongi aku. Benar, aku sekarang tidak punya bukti untuk membuktikan. Xiaodong dan Xiaonan adalah anakku. Untuk tes DNA, kecuali Shentang setuju. Dia pasti tidak akan setuju. Kamu masih mau menikah dengannya. Setelah menikah, aku jadi ayah resmi anak-anak. Bisa tes DNA, kalau bercerai nanti. Aku bisa dapat hak asuh anak. Kakek memang keras kepala, kalau aku nekat. Bersama Shentang. Dia mungkin akan ancam bunuh diri. Untuk sementara, coba tenangkan kakek dulu. Nanti setelah lama bersama Shentang. Setelah kesalahpahaman teratasi, baru aku beritahu kebenarannya. Setelah menikah, aku jadi ayah resmi anak-anak. Bisa tes DNA, kalau bercerai nanti. Aku bisa dapat hak asuh anak. Lu Yanchen, rupanya dari awal sampai akhir, kamu bohong padaku. Halo. Paman Yuan. Ada masalah dengan transfer saham. Oke, ketemu di rumah teh 1 jam lagi. Paman Yuan. Ada APA. Kenapa Xiao Tang tiba-tiba tidak mau mewarisi? Kalian mau apa? Shen Wanwan. Kamu lagi. Ya, adik kesayanganmu. Kamu hebat apa sih? Hampir jadi pengemis. Masih bisa buat Lu Yanchen tergila-gila. Kamu mau apa sebenarnya? Tentu saja merebut Lu Yanchen. Teraimu. Dia suka kamu juga gak apa-apa. Nanti setelah kamu mati, aku operasi plastik mirip kamu, lalu nikah dengannya. Segala milikmu, pada akhirnya akan jadi milikku. Rekam dengan detail. Tahi lalat sekecil apapun jangan sampai terlewat. Paman Yuan, Shentang sebentar lagi tidak ada. Buat apa susah-susah, lebih baik kamu tanda tangan saja. Kamu, siapa? Kamu apakan Xiao Tang? Nona, sepertinya dia kena serangan jantung. Cepat bantu dia tanda tangan dan cap jempol. Ya.
Saham Paman Yuan sudah atas namaku. Shentang, kamu bisa tenang sekarang. Kamu apakan Paman Yuan? Nanti kamu bisa tanya langsung ke dia. Sebelum bunuh dia, hancurkan mukanya. Hancurkan sehancur-hancurnya. Sayap. Tangannya kamu. Aku gak apa-apa. Kamu? Paman Yuan dalam bahaya. Paman Yuan. Paman Yuan. Kamu gimana? Paman Yuan. Telepon ambulans. Paman Yuan. Halo? 120 ya? Dokter. Paman Yuan. Gimana keadaannya? Pasien serangan jantung mendadak, tapi sudah berhasil diselamatkan. Tapi kalian agak terlambat bawa ke sini. Kapan pasien akan sadar, kami juga belum bisa pastikan. Paman Yuan orang baik, pasti akan sadar. Gimana kamu tahu aku ada di sana? Waktu Yao Xuyan ke rumahmu dulu. Aku pasang pelacak di HPMU. Buat rebut anak. Kamu memang segala cara. Maksudmu apa? Kamu pura-pura sayang aku. Cuma buat nikah sama aku dan rebut hak asuh anak, kan? Kamu dengar semua? Bukan seperti yang kamu kira. Aku bilang gitu karena Udah gak penting. Lu Yanchen. Aku akan ambil kembali Hezhong. Soal anak, jangan harap dapat satu pun. aku bilang, aku akan besarkan bareng kamu. Aku gak mau. Kamu kenapa sih? Ini semua ulah Shen Wanwan. Paman Yuan masuk Icu karena kita berdua. Dia koma Lu Yanchen. Bos Lu, kami telat sedikit. Rekaman CCTV dekat rumah teh dirusak. Terus cari. Apapun caranya, cari buktinya. Boss Lu, Shen Wanwan. Sudah sedang kerja di Sampang dan Dekat dan di Setek Esok. Besok dia mulai kerja di sana. Gimana kalau kita culik dia aja? Hezong itu jeripayah ayah Xiaotang. Bagaimanapun juga, Hezong nggak boleh terlibat. Biarin dia senang dulu beberapa hari. Bos Lu, niat baikmu pasti akan dimengerti Nona Shen. Sekarang dia pasti benci banget sama aku. Ayah, tenang saja. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan Hezong jatuh ke tangan orang yang tidak punya hati nurani. Halo? Kak, kamu datang untuk mengucapkan selamat padaku karena jadi presiden direktur Hezhong, ya? Bisa juga aku datang untuk mengambil nyawamu. Wahahaha. Shentang. Apa kamu sudah gila marah? Tapi memang sih, ayahmu yang mati itu bersusah payah. Meninggalkan sesuatu untuk putri kesayangannya, tapi akhirnya jatuh ke tanganku.
Kamu mempermainkanku. Aku lihat jam dulu. Takut? Shentang, jangan kira. Karena ada Luyan Chen yang mendukungmu di belakang. Lalu kamu bisa berbuat semaumu. Tunggu sampai aku jadi presiden direktur Hezhong. Siapa yang dipilih Luyan Chen? Belum tentu loh. Suka merebut? Silakan saja. Aku mengundang bos Lu untuk menghadiri upacara pelantikanku. Tak disangka. Dia benar-benar datang. Hezhong dan grup Lu sudah bekerja sama bertahun-tahun. Presiden direktur baru dilantik. Pasti harus didukung. Aku cuma ingin bertemu denganmu. Kamu masih peduli padaku, kan? Shentang, berhenti. Sudah datang, tunggu sampai aku jadi presiden direktur Hezhong, baru pergi juga tidak terlambat. Kalau aku senang, mungkin aku izinkan kamu masuk Hezhong. Untuk bersih-bersih, atau jadi pesuruh. Bos Lu, setuju kan? Kamu pasti juga ingin melihat ke dalam grup. Baiklah. Bos Yuan dirawat di rumah sakit karena sakit. Untuk sementara waktu ke depan, Nona Shen Akan menjabat sebagai presiden direktur Hezhong sementara. Melihat langsung orang yang paling kamu benci. Merebut hal yang paling berharga bagimu, Shentang. Kamu pasti kesal mati, ya? Setelah Bos Yuan sembuh dan keluar dari rumah sakit, akan dilakukan serah terima resmi. Nona Shen akan resmi menjabat sebagai presiden direktur Hezhong. Selamat, Nona Shen. Silakan sampaikan beberapa kata. Direktur He, kamu salah. Presiden direktur Hezhong adalah aku. Shen Wanwan. Adalah Nona Shentang. Kontraknya jelas-jelas menulis, Yuan Gaofeng secara sukarela memindahkan. Semua saham atas namanya ke namaku. Tapi tepat sebelum rapat, aku dapat pemberitahuan, perjanjian itu dibatalkan. Nona Shentanglah pemegang saham yang sebenarnya. Siapa bilang? Ayo, keluarkan dia. Aku bilang. Paman Yuan, bukankah sudah kubilang aku bisa sendiri? Tanpa menyerahkan kontrak ini langsung ke tanganmu. Aku tidak tenang. Bos Yuan sudah sadar tadi malam. Karena situasinya khusus. Kami belum sempat memberitahu kalian. Nona Shen, kamu mau pergi? Aku. Menurutku, dia mau kabur. Kamu tidak menyangka tulang tua ini bisa selamat, kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bukankah kamu mengirim orang untuk memaksaku menekan cap jempol? Menandatangani perjanjian pengalihan saham, sampai aku kena serangan jantung. Lalu membiarkanku menunggu mati? Omong kosong. Paman Yuan, aku tahu kamu selalu memihak kakak. Tapi kamu tidak bisa membantunya dengan menindasku dan memfitnahku. Shen Wanwan berbuat salah. Lalu menyalahkan orang lain. Kalau kamu sudah tidak punya muka, hari ini aku akan buat kamu mati dengan jelas. Nona, sepertinya dia kambuh sakit jantungnya. Cepat bantu dia tanda tangan dan cap jempol. Benarkah? Ada hal seperti ini? Minggir, Bawa dia ke kantor polisi. lepaskan aku.
Semuanya, aku umumkan mulai hari ini. Shentang adalah presiden direktur satu-satunya Heshong. Selamat, Presiden Direktur Zhen. Ayah, kamu lihat? Aku tidak menyanyiakan usahamu. Selamat. Niat tidak baik. Kamu tertawa apa? Kamu lucu sekali. Aku tidak bicara dengan orang gila. Kamu kesini mau apa? Tentu saja untuk menunjukkan pada para pemegang saham Heshong wajah asli Shentang. Wanita ini hamil besar. Masih menggoda sanyangku. Setelah melahirkan, sepanjang hari. Hanya ingin cari orang kaya. Bodoh ini, dia datang ke rumahku dan bilang pada aku. Dia datang ke rumahku dan bilang pada aku, dia ketemu orang bodoh yang banyak uang. Dan suka padanya. Membiarkan orang seperti ini jadi presiden direktur Heshong, kalian tidak takut? Reputasi Heshong selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Biarkan aku sendiri yang menanganinya. APA? Mau pukul aku di depan banyak orang? Dengan otak bodoh sepertimu. Perlu kupukul? Kau mengenaku? Ya. Kau bodoh. Kau pikir Shen Wanwan berjuang mati-matian menyelamatkanmu. Tapi tak pikir, saat perampokan, pengawal ada di samping. Kenapa dia nekat menyelamatkanmu? Kau bohong padaku. Perampok sudah ditangkap. Tanya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Heshong adalah Jerry Paya. Kita semua bukan mainan kalian. Masalah ini akan ada yang jelaskan untukku. Katakan, Itu semua bohong. Anakku. Selalu mengikutinya, aku kesal, makanya. para pemegang saham. Anak Shentang memang atas namaku. Karena Shen Wanwan selalu mengganggunya. Khawatir anaknya celaka, makanya minta tolong daftarkan. Shentang ibu yang baik. Dulu, baru melahirkan, dia sakit parah. Hampir meninggal, tapi demi keempat anaknya. Dia rela melakukan apa saja. Dengan mengorbankan diri seperti ini. Masih kira dia carry harta? Maaf, Nyonya Shen. Kami salah paham. Nyonya Shen, Jangan marah pada kami. Ayo pergi. Waktu di rumah sakit, aku cuma mau rayu kakek setuju. Aku menikahimu. Siapa tahu kau bohong lagi? Shentang, tidak adil. Kau juga bohong padaku. Bohong apa? Anak-anakmu ada padaku. Kalau mau mereka selamat, lakukan seperti yang kami perintahkan. Kok rasanya kau tidak terlalu panik? Mereka berempat anakku. Mana mungkin tidak khawatir. 4. Kau sudah tahu?
Dongnan si Bei, namanya sudah jelas. Xiao Si Xiao Bei mirip sekali denganku. Aku bukan bodoh. Siapa tahu kau pura-pura bodoh? Cari tempat yang pemandangannya indah. Ambil foto ciuman. Ayah dan ibu pasti akan memarahi kita, ya? Kalau tidak mau ayah dan ibu berpisah, jangan takut. Tenang, ada kakek buyut di sini. Kakek buyut, kamu baik sekali. Ini salah kakek buyut tadi bingung. Kalau mereka marah, kakek buyut yang tanggung. Usiamu sudah tua, mau cari masalah, ya? Ayan, Xiao Tang. Jangon Selakan enak-enak. Bagus sekali, nanti ayah kasih hadiah. Ibu, kamu sudah berbaikan dengan ayah? Lihat, anak-anak saja tidak percaya. Lalu bagaimana? Cepat tutup mata.